MU terbantai 7-0 di Anfield kayak gitu loh. Ya jujur aja aku sebagai fans MU nggak kaget, bahkan senang kalau aku bilang, dalam artian ya sebenarnya sih aku nggak nyangka sampai 7-0 kayak gitu. Ya kalaupun terbantai ya 3-0, 4-0 kayak gitu. Man ini 7-0 kayak gitu ya nggak masalah gitu loh. Secara taktikal, secara strategi menurutku ya nggak ada kesalahan dari Erik ten Hag kayak gitu. Ini lebih kepada individual error aja kayak gitu. Oke. Ya, kalau kita lihat matchnya kayak gitu ya. Kembali lagi aku bilang, ketika pemain egois dan MU menang, everybody happy kayak gitu. Dan tadi malam ada beberapa peluang Rashford yang menurutku depan gawang dia seharusnya oper ke Fred, dia malah syuting. Kembali lagi aku bilang, kalau semuanya menang everybody happy. Cuman kalau sudah kalah kayak gini, nah mulai nih ya menyalahkan satu sama lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bahas pertandingannya, gol pertama itu kan ya bisa dibilang salahnya Dalot ya, salahnya Dalot. Kembali lagi aku bilang bahwasanya Wan-Bissaka is better daripada Dalot. Dalot setidaknya Wan-Bissaka itu punya kemampuan bertahan daripada Dalot yang bertahan nggak bisa, menyerang pun nggak bisa kayak gitu. Ya kembali lagi aku bilang, udah berapa kali aku bilang di video-video sebelumnya bahwasanya aku lebih pilih Wan-Bissaka daripada Diogo Dalot gitu. Nah kalau kita lihat dari gol pertama atau gol ketiga sih, gol pertama dari Gakpo, dia masuk ke tengah, Fred nggak cover si Gakpo, dia masuk ke dalam dan dia shooting kayak gitu ya, dan golnya keren kayak gitu. Ya setelah itu menurutku aku nggak mau bahas lagi terkait dengan golnya ya, karena kita akan bahas dari sisi lainnya kayak gitu. Yang pertama, kalau aku bilang kenapa MU bisa kalah, yang pertama ya murni karena pemain itu kelelahan. Kalau dilihat semua pemain itu kelelahan kecuali De Gea lah kayak gitu. Semua pemain itu kelelahan. Bruno Fernandes kelihatan dari raut wajahnya dia gitu kelelahan kayak gitu. Kayak si Rashford juga nggak kelihatan. Anthony apalagi tipikal pemain Brazil, dribbling nggak jelas kayak gitu. Siapa lagi? Casemiro sangat kelal, dari mimik wajah, dari tekstur wajah itu kelihatan bahwasanya ini pemain semuanya itu udah kelelahan kayak gitu, nggak lagi kayak udah nggak pengennya itu istirahat kayak gitu, karena mereka juga manusia bukan robot yang bisa dalam seminggu ini aja mereka main 3 kali loh kayak gitu. Dalam seminggu ini lawan Newcastle di final Piala Ciki, lawan West Ham di Piala FA, terakhir lawan Liverpool kayak gitu ya. Menurutku wajar-wajar aja mereka kelelahan. Sebelum itu juga jadwal mereka padat. Mungkin dalam 2 minggu terakhir mereka main 6 kali, mungkin mereka main dihitung dari Europa League kayak gitu loh. Dan itu kan nggak sehat bagi pemain kayak gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, menurutku aku senang sebagai fans MU. Beberapa video sebelumnya aku udah bilang MU memang menang, cuman banyak celah yang ada dalam pertahanan MU. Salah satunya apa? Fred dan Casemiro ketika menyerang mereka itu sering maju, nggak jaga cover. Ketika dapat lawan yang bisa memanfaatkan itu, dan itu dieksplorasi sama Liverpool gitu loh. Dan itu terbukti yang ku bilang gitu loh. Casemiro, Fred itu nggak tahu kemana ketika proses golnya. Rata-rata semua proses golnya Fred dan Casemiro terlambat untuk kembali di posisinya kayak gitu. Dan itu terbukti gitu. Itu yang kedua kayak gitu. Yang ketiga, ya menurutku MU harus dibantai kayak gini agar apa? Agar mereka sadar bahwasanya kalaupun mereka menang terus nggak ada gunanya kayak gitu. Bahwa kalau misalnya mainnya itu nggak jelas, bukan nggak jelas sih, lebih kepada menang karena memang murni serangannya bagus, tapi bukan bertahan. Ketika bertahan itu nggak bagus kayak gitu. Ya menurutku Erik ten Hag akan marah-marah di locker room. Menurutku akan marah-marah, akan maki-maki kayak gitu ya. Menurutku ya Erik ten Hag harus melakukan itu gitu loh, karena ya nggak salahnya Erik ten Hag juga sebenarnya kekalahan ini, karena ya kembali lagi mereka udah kelelahan kayak gitu loh. Ya juga supaya kepada semua fans MU yang ada di Indonesia lah, yang ada di Indonesia, nggak usah sombong, gue bilang pemainnya itu nggak bisa bermain di 4 kompetisi. Oke, 1 sudah selesai, yang terakhir itu kan ada Europa League, ada FA Cup, ada Premier League. Kalau aku bilang FA Cup itu lepas aja gitu, udah lepas aja, fokus ke Europa League atau Premier League atau Europa League aja lepas sekalian. Tapi kan ya kepala nanggung udah ngalahin Barcelona kok dilepas ya itu, ya udahlah FA Cup aja lepas aja, karena tim ini tidak mempunyai skuad yang memadai untuk main di beberapa kompetisi kayak gitu. Ya mentok 2 kompetisi udah hebat ini tim kayak itu, karena
kedalaman skuadnya itu jelek gitu, nggak ada yang bisa diharapin kayak gitu dari skuad yang kayak gini gitu loh. Dan juga ya supaya pemain itu sadar bahwasanya mereka menang tapi ya permainannya masih biasa aja kayak gitu. Dan aku rasa Erik ten Hag akan merubah strateginya agar permainan itu tetap bagus. Nah, aku mau lihat adalah bagaimana MU bisa bangkit nggak di pertandingan selanjutnya setelah terbantai 7-0. Nah, ini tugas besar dari seorang manajer, seorang pelatih untuk membangkitkan kembali memotivasi kembali pemainnya, untuk membangkitkan kembali gairah bermain pemainnya, apalagi ini kalah dengan ya bisa dibilang rivalnya MU kayak gitu, bukan City, rivalnya MU sepanjang sejarah itu ya Liverpool kayak gitu. Setelah dibantai oleh sang rival abadi, apakah bisa bangkit? Nah, aku mau lihat itu, apakah Erik ten Hag mampu untuk membangkitkan hal-hal non teknis yang kayak gitu loh. Oke. Terkait dengan Liverpool gitu ya, memang itulah Liverpool yang kita kenal 2-3 tahun terakhir kayak gitu. Itu Liverpool yang kita kenal ya. Tapi kalaupun kalah nggak masalah, just 3 point. Lebih baik menang 1-0 di 7 pertandingan daripada menang 7-0 di dalam 1 pertandingan. Kalau menang 1-0 dalam 7 pertandingan, kalian bisa dapat 21 poin, tapi menang 7-0 dalam 1 pertandingan itu cuma dapat 3 poin. Itu perlu dicatat. Itu harus dicatat kayak gitu loh. Nah, banyak yang mengeluh-ngeluhkan nama Gakpo, Nunes. Sekarang gini deh, fans Liverpool nggak usah lebay juga kayak itu. Bahwasanya Gakpo main bagus. Oh iya, semua pemain Liverpool tadi malam itu main bagus kayak gitu, sangat bagus bahkan gue bilang. Cuman nggak bisa dilakukan dari 1 pertandingan. Nunes apa sih yang udah dilakukan dia selama season ini berjalan kayak gitu? Kan masa kita nilai 1 pertandingan. Gakpo gitu juga banyak flopnya, tapi ya Gakpo tetap talented kalau gue bilang, tapi dia nggak akan bisa ngangkat Liverpool dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun ini, nggak akan bisa ngangkat Liverpool lebih jauh lagi kalau dia sendiri gitu loh. Apalagi Nunes yang menurutku nggak mungkin hebat, cuman nggak akan sebanding dengan harga belinya lah kayak gitu kasarnya. Jadi nggak usah lebay ini. Jadi fans MU, kalian juga harus tahu, aku juga fans MU. Cuman aku bilang menangnya cuman menang bukan karena memang apa yang inginkan Erik ten Hag. Bahkan Erik ten Hag bilang masih banyak PR yang harus kita kerjakan setelah menang beruntun ya 10 atau berapa pertandingan terakhir menang terus. Masih banyak PR. Erik ten Hag sendiri mengakui masih banyak PR kayak gitu. Maka dari itu ya, pada fans Liverpool juga nggak usah jumawa. Kita lihat pertandingan selanjutnya, apakah Liverpool bisa menang atau flop, bahkan kalah di pertandingan selanjutnya, dan juga apakah MU masih bisa bangkit setelah dibantai oleh rivalnya kayak gitu. Oke, itu dulu, nggak ada bahas tentang gol dan lain sebagainya, lebih kepada faktor luar sepak bola kayak gitu. Oke, terima kasih, ciao.